wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Aslia, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam dari Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam oleh dosen pengampu Bapak Dr. Usman M.Ag. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Doktor yang telah memberikan ilmunya dan bimbingannya kepada kami semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi terkait jenis-jenis penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mengenal jenis-jenis penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran PAI, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan telekonferensi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian telekonferensi. Telekonferensi memiliki pengertian yaitu komunikasi langsung antara dua atau lebih manusia yang biasanya berada dalam jarak yang jauh atau tidak dalam satu ruangan yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi. Sedangkan telekonferensi dalam pembelajaran adalah pertemuan yang dilakukan oleh seorang pendidik dengan beberapa peserta didik yang dilakukan lewat telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara yang disebut dengan audio conference atau bisa juga disebut menggunakan audio video atau video conference. Sistem telekomunikasi dapat mendukung telekonferensi karena menyediakan satu atau lebih dari beberapa media seperti audio, video, dan layanan lainnya. Dengan penggunaan beberapa aplikasi belajar telekonferensi yang interaktif mendukung proses pembelajaran online atau e-learning. Aplikasi tersebut menjadi tools media pembelajaran alternatif seperti pembelajaran jarak jauh secara daring maupun blended learning sebagai pengganti pembelajaran tatap muka di kelas. Melalui aplikasi pembelajaran telekonferensi ini yang terkoneksi dengan internet memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan interaksi meskipun tempatnya yang berbeda dan berjauhan. Selanjutnya, tujuan penggunaan telekonferensi. Tujuan penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran antara lain: yang pertama, kolaborasi jarak jauh. Kolaborasi jarak jauh ini memungkinkan siswa dan pengajar untuk berkomunikasi dan berkolaborasi tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Yang kedua, akses kepada ahli. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan ahli seperti dosen-dosen yang ahli yang berada di lokasi geografis yang jauh. Yang ketiga, fleksibilitas waktu dan tempat, yaitu memungkinkan siswa untuk mengakses pembelajaran dari mana saja dan kapan saja sesuai dengan jadwal yang lebih fleksibel. Kemudian yang keempat, efisiensi biaya. Efisiensi biaya artinya mengurangi biaya perjalanan dan akomodasi, terutama jika melibatkan pembicara atau peserta yang berada di tempat yang berjauhan. Selanjutnya, manfaat penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran. Adapun manfaat dari penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran antara lain: yang pertama, globalisasi pembelajaran, yaitu membuka akses pengetahuan dan pengalaman dari seluruh dunia,
menghubungkan siswa dengan berbagai konteks dan budaya. Yang kedua, interaksi dan terlibat. Artinya, memungkinkan sesi pembelajaran yang interaktif melalui fitur-fitur seperti obrolan, polling, dan berbagi layar. Yang ketiga, mengatasi batasan geografis. Artinya mengatasi batasan geografis dan memungkinkan institusi pendidikan untuk menciptakan kelas atau program global. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa dengan memanfaatkan teknologi seperti video dan interaksi real time. Telekonferensi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, penghematan waktu dan energi, mengurangi waktu perjalanan siswa dan instruktur sehingga lebih efisien secara waktu. Penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih fleksibel, terjangkau dan terkini bagi siswa dan pengajar di berbagai lokasi. Baiklah, materi selanjutnya adalah jenis-jenis penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara umum yang biasa digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terdapat 3 jenis telekonferensi, yaitu yang pertama audio conference atau conference call, yaitu percakapan yang dilakukan melalui suara atau audio dengan menggunakan media telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Audio conference dapat dilakukan melalui telepon, baik yang berbasis tetap maupun seluler. Yang berbasis tetap disebut sebagai fixed line dan yang berbasis seluler disebut sebagai mobile. Yang mempunyai kemampuan untuk melayani percakapan sampai 30 pemanggil dalam satu conference. Konferensi ini juga biasa dilengkapi dengan PIN, Personal Identification Number, sehingga menjamin kerahasiaan suatu conference dari pemanggil yang tidak diundang dalam telekonferensi. Pada dasarnya, telekonferensi melibatkan 2 atau lebih pihak yang terlibat dalam percakapan atau pertemuan jarak jauh menggunakan teknologi telekomunikasi. Untuk audio conference berbasis tetap atau disebut dengan fixed line, peserta akan menggunakan telepon rumah atau telepon kantor mereka. Biasanya penyelenggara conference menyediakan nomor telepon khusus yang dapat dihubungi oleh peserta. Setiap peserta memasukkan nomor tersebut untuk bergabung dengan conference, dan mereka dapat berbicara dan mendengarkan melalui telepon mereka. Dengan menggunakan telepon tetap, peserta dapat melakukan panggilan conference dari lokasi yang tetap, seperti kantor atau rumah. Di sisi lain, penggunaan telepon seluler menggunakan fleksibilitas lebih besar, memungkinkan peserta untuk terlibat dalam telekonferensi dari hampir mana saja dengan jaringan seluler yang memadai. Sedangkan untuk audio conference melalui seluler atau mobile, peserta akan menggunakan ponsel mereka. Serupa dengan conference berbasis tetap, penyelenggara menyediakan nomor telepon yang dapat dihubungi atau seringkali memberikan undangan dengan tautan khusus untuk bergabung dalam telekonferensi. Peserta kemudian menghubungi nomor atau menggunakan tautan untuk terhubung ke conference tersebut, dan mereka dapat berpartisipasi dalam percakapan audio. Baik conference berbasis tetap maupun melalui seluler
dapat memberikan fleksibilitas kepada peserta untuk bergabung dari lokasi yang nyaman bagi mereka, asalkan mereka memiliki akses ke telepon yang sesuai. Beberapa layanan bahkan menggabungkan opsi panggilan telepon dan conference melalui aplikasi seluler untuk memberikan pilihan yang lebih luas kepada peserta. Contoh layanan telekonferensi yang fokus pada konferensi audio tanpa fitur video adalah aplikasi freeconferencecall.com. Free Conference Call memungkinkan konferensi audio gratis dengan fitur-fitur seperti perekaman panggilan, konferensi internasional, dan lainnya. Layanan ini dapat menjadi pilihan yang baik untuk pembelajaran jarak jauh atau konferensi audio gratis. Beberapa cara di mana freeconferencecall.com bisa digunakan dalam konteks pembelajaran seperti: yang pertama, sesi pelatihan, di mana guru atau instruktur dapat menggunakan layanan ini untuk mengadakan sesi pelatihan dengan siswa atau peserta lainnya. Fitur perekaman panggilan bisa membantu siswa yang mungkin perlu merinci atau mereview materi pelajaran. Yang kedua yaitu diskusi kelas. Untuk memfasilitasi diskusi antara siswa dan guru, layanan ini dapat digunakan untuk membuat panggilan konferensi audio yang memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh kelas. Kemudian yang ketiga, proyek kelompok. Jadi, jika siswa bekerja pada proyek kelompok, mereka dapat menggunakan free conference call ini untuk mengatur pertemuan secara virtual dan melakukan diskusi tentang kemajuan proyek mereka. Kemudian, sesi tanya jawab. Guru dapat mengadakan sesi tanya jawab atau konsultasi dengan siswa menggunakan layanan ini untuk membantu menjawab pertanyaan atau memberikan bimbingan tambahan. Selanjutnya, jenis penggunaan telekonferensi yang kedua adalah video conference. Video conference yaitu komunikasi dari berbagai lokasi yang berbeda dengan menampilkan gambar, video, dan suara. Dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara online, salah satu alternatif yang banyak digunakan oleh sebuah instansi adalah video conference. Dengan model pembelajaran yang digunakan adalah synchronous learning. Penggunaan conference video atau video conference sangat efektif digunakan dalam proses belajar mengajar dengan video. Telekonferensi pula sangat mendukung proses pembelajaran yang dilakukan secara online dan mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. Hal tersebut karena adanya komunikasi atau interaksi yang sama dalam waktu yang sama pula. Ada beberapa platform yang dapat dijadikan pilihan dalam proses pembelajaran yang berbasis video conference seperti aplikasi Zoom, Webex, Google Meet, dan sebagainya. Beberapa aplikasi tersebut menggabungkan konferensi video, obrolan, pertemuan online, kolaborasi seluler, dan dapat menampung banyak peserta dalam satu pertemuan virtual. Video conference memungkinkan interaksi real time antara guru dan siswa. Ini menciptakan kesempatan untuk pertanyaan langsung, klarifikasi, dan diskusi kelompok. Penggunaan fitur-fitur seperti obrolan atau chat dan berbagi layar juga mendukung keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari berbagai jenis telekonferensi yang telah disebutkan tadi, maka dapat diseleksi berbagai media pembelajaran yang dapat
yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran PAI, yaitu teleconference jenis video conference dengan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans, JoinMe, dan aplikasi lainnya. Hal tersebut karena penggunaan berbagai aplikasi tersebut lebih banyak digunakan oleh instansi pendidikan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini disebabkan efektivitas dalam segi waktu dan tempat serta efektivitas fasilitas dan volume. Berikut macam-macam aplikasi dari video conference yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah Zoom Cloud Meeting. Aplikasi Zoom menjadi aplikasi video conference yang paling populer digunakan. Aplikasi ini memungkinkan pendidik dan peserta didik berbagi layar dan berkomunikasi via grup obrolan. Selain itu, ada fitur unlimited record dan transkrip. Menariknya, aplikasi ini pengguna bisa mengubah backgroundnya dengan tema apapun yang membuat kelas semakin menarik. Aplikasi Zoom menyediakan layanan gratis dan berbayar. Pada layanan gratis, Zoom bisa menampung 100 pengguna dengan batasan durasi 40 menit. Sementara itu, untuk yang berbayar, Zoom bisa menampung hingga 1000 orang partisipan dalam suatu waktu. Zoom juga terintegrasi dengan Google Calendar, Zapier, Microsoft Outlook, Google Drive, Dropbox, Facebook, dan iCall, yang tentunya proses belajar makin produktif. Adapun kelemahan dari aplikasi Zoom ini terletak pada estimasi waktu pada versi gratis yang hanya menyediakan 40 menit konferensi, sehingga jika waktunya telah selesai maka Zoom akan tiba-tiba keluar dengan sendirinya. Aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Google Meet. Aplikasi Google Meet merupakan sebuah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Sebuah aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan untuk proses belajar online. Aplikasi conference video gratis dari Google ini bisa digunakan melalui smartphone dan browser tanpa perlu instalasi aplikasi. Google Meet terintegrasi dengan berbagai aplikasi dari Google seperti Gmail, Google Calendar, Drive, Google Docs, Spreadsheet, Slide, Google Form, dan Cloud Search. Aplikasi ini mampu menampung maksimal 300 pengguna dalam satu pertemuan, dan pada aplikasi ini pula dapat dimanfaatkan fitur perekam video meeting dan otomatis tersimpan dalam Google Drive, sekaligus mendapatkan subtitlenya. Masalah keamanan, terdapat fitur access PIN sebagai sistem untuk mengamankan data-data yang ada. Adapun kelemahan dari aplikasi ini adalah belum adanya fitur hemat data dan tentunya memerlukan jaringan internet yang stabil. Layanan ini memang gratis, tapi untuk melakukan kelas daring di Google Meet dengan layanan lengkap dengan biaya tambahan dan untuk melakukan perekaman meeting online hanya akun G Suite Enterprise yang bisa melakukan perekaman, sehingga host meeting harus memiliki akun G Suite. Aplikasi yang ketiga adalah aplikasi Cisco Webex. Cisco Webex merupakan aplikasi video conference dengan sistem keamanan yang mumpuni dan bisa digunakan secara gratis maupun berbayar. Keamanan end-to-end encryption memungkinkan data dan percakapan yang berpindah dari satu orang ke orang lain sulit untuk disadap oleh pihak ketiga. Selain itu, untuk video conference, pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi lewat via pesan,
berbagi file dan media, serta terhubung dengan cloud storage. Aplikasi ini mampu menampung 100 orang pengguna dan terintegrasi dengan Microsoft Outlook, Google Drive, Gmail, GitHub, Office 365, dan Salesforce. Kelemahan dari aplikasi ini adalah kualitas audio yang kurang bagus. Kemudian yang keempat, aplikasi BlueJeans. BlueJeans merupakan aplikasi video conference yang terkenal dengan kejernihan audionya berkat sistem Dolby Voice yang digunakan. Selain itu, BlueJeans juga dilengkapi dengan kualitas video high definition (HD). Aplikasi ini cocok digunakan dalam proses belajar yang berhubungan dengan musik. Guru dan murid dapat mendengarkan audio yang terdengar jernih dan jelas. Aplikasi ini dapat digunakan secara gratis maupun berbayar. BlueJeans mampu menampung 75 orang. Aplikasi ini terintegrasi dengan Microsoft Outlook, Microsoft Office, dan Slack. Soal keamanan, terdapat sistem data terenkripsi dengan AES 128 encryption, log meeting, dan participants passcode. Adapun kelemahan dari aplikasi ini, yakni aplikasi ini tidak bisa sharing dokumen. Kemudian aplikasi yang kelima adalah aplikasi JoinMe. JoinMe merupakan aplikasi video conference yang sifatnya sederhana, menghadirkan fitur papan tulis yang dapat dibagikan untuk semua peserta meeting dan mampu menampung 250 orang. Pada aplikasi ini dapat mengubah link dengan bebas, misalnya mengubah link menjadi nama instansi, subjek meeting, hingga nama seseorang. Selain itu, aplikasi ini juga bisa mengubah background seperti yang dimiliki oleh aplikasi Zoom, dan tersedia juga sistem keamanan data seperti akun bank dan sistem 256-bit TLS encryption. Kelemahan dari aplikasi ini adalah sulit mengoperasikan rekam video meeting, kualitas audio kurang bagus, dan tidak tersedia support 24 jam. Kemudian, jenis penggunaan teleconference dalam pembelajaran PAI yang ketiga adalah web teleconference, yaitu fasilitas teleconference interaktif yang menawarkan fitur data stream atau aliran data yang lebih lengkap dan dapat berkomunikasi secara simultan menggunakan teks, suara, video, hingga berbagi file atau file sharing atau melakukan slide presentation. Contoh layanan teleconference yang menggunakan web conference seperti Microsoft Teams. Microsoft Teams for Education adalah salah satu media pembelajaran daring yang dibuat dalam bentuk Microsoft Office 365. Office 365 yang merupakan penggabungan dari berbagai perangkat lunak seperti Microsoft Office, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Exchange Online, dan Microsoft Link Online yang selalu terhubung dengan layanan komputasi awan atau cloud. Komputasi berbasis awan sendiri merupakan suatu layanan komputer yang berbasis cloud atau berbasis awan, yang artinya merupakan gabung pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau berbasis cloud, yang memiliki fungsi guna menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi secara bersama. Tetapi tak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan komputasi awan. Teknologi komputer berbasis sistem cloud ini merupakan suatu teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.
Teknologi membantu para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan membantu pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Dalam Office 365 ada beberapa program berbasis awan, yaitu Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, ClassNote, Sway, dan Form. Office 365 ini merupakan layanan langganan berbasis cloud dengan peralatan terbaik yang memungkinkan semua orang bekerja dengan cara yang modern. Dengan menggabungkan aplikasi terbaik seperti Excel dan Outlook dengan layanan cloud canggih seperti OneDrive dan Microsoft Teams, Office 365 memungkinkan semua pengguna menghasilkan dan berbagi banyak hal di mana saja di semua perangkat. Dengan menggunakan Microsoft Teams sebagai salah satu media pembelajaran daring yang tersedia, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan dosen. Dengan penggabungan data dan informasi dari materi perkuliahan yang disampaikan dan tersedia ruang percakapan, mahasiswa dapat melakukan diskusi dengan mahasiswa lainnya maupun dengan dosen dalam grup pada Teams. Dosen maupun mahasiswa dapat mengunggah dokumen, video, dan tautan laman dan mengunduhnya untuk berbagi informasi tambahan yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Demikianlah pemaparan materi saya terkait jenis-jenis penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya akhiri dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.